kasih Tuhan, karena Engkau begitu setia bagi setiap kami. Engkau menyertai kami tanpa berkesudahan. Setiap detik dalam hidup kami, Engkau selalu ada di sana ya Tuhan. Dan hari ini kami mau menerima firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Ke dalam hati yang paling dalam, ke titik di mana tidak ada seorang pun yang tahu, Engkau berbicara di dalam sana ya Tuhan. Dimanapun kami duduk, Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom semua, happy Sabat. Semua kabarnya baik. Boleh bilang ke diri masing-masing, aku orang yang disayang sama Tuhan. Katakan ke kiri kanan Bapak Ibu, kamu juga. Kadang-kadang kita berpikir begini, masa sih Tuhan setia? Orang saya juga nggak sempurna. Kadang saya setia, kadang enggak. Kadang saya rajin baca Alkitab, kadang enggak. Masa sih? Sampai-sampai kalau saya ketemu teman saya di luar gereja, di luar komunitas orang percaya gitu ya. Ezra, lu sekarang jadi pendeta ya? Iya. Kok bisa sih? Gitu. Lu nggak takut? Emangnya lu udah sempurna? Nah, itu kan pertanyaan yang biasanya ditanya. Terus ya akhirnya panjang, ceritanya jadi panjang, ngobrolnya jadi panjang. Yang saya ceritakan kepada dia yang mempertanyakan tentang kesempurnaan hidup adalah yang akan kita dengar hari ini. Sesungguhnya iblis paling tidak suka kalau seseorang tahu bahwa kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Iblis paling gak suka. Iblis maunya gereja itu kosong. Semua orang berpikir, ngapain ke gereja? Belum kita aja belum benar-benar amat kok. Nanti aja tunggu bener lah. Malu, munafik. Sabtu ke gereja, Sabtu ke OSISI. Nanti Senin kita berbuat yang salah lagi. Malu lah nanti aja. Jangan, gak usah ke gereja dulu lah. Lah buat apa ke gereja? Saya juga gak bisa sempurna. Nanti aja kalau udah bisa sempurna. Akhirnya gereja kosong. Kalau kita jalan-jalan ke Eropa, gereja itu hanya sebuah bangunan histori, bangunan sejarah. Yang gak semua, sebagian besar itu hanya jadi tempat wisata. Orang ke gereja buat foto-foto, wah bagus ya, ini karya seniman siapa misalnya, Da Vinci gitu. Atau seniman yang lain, wah ini karyanya siapa gitu. Tetapi gedungnya kosong, orang-orang gak dengar firman lagi. Orang-orang gak memuji Tuhan dan gak menyembah Tuhan lagi di sana. Bagaimana kalau kebenarannya adalah kita diselamatkan oleh karena iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Boleh kita baca sama-sama ayat ke-8? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saya lanjutkan ya. Itu bukan hasil pekerjaan kamu, kata Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain disebut, we are the masterpiece of God. Kita ini mahakaryanya Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana supaya kita memiliki pekerjaan baik yang udah Tuhan rancangkan? Dengan mengetahui ayat ke-8 dan ke-9. Kalau kita nggak tahu, kalau kita itu diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hasil usaha kita, kita akan melihat kebaikan Tuhan berdasarkan perbuatan kita. Tuhan belum tentu baik sama kamu loh. Emangnya kamu baik sama Tuhan? Emangnya Tuhan akan jawab doa kamu? Loh, emangnya kamu jaga hidup kamu?
Boro-boro memiliki pekerjaan yang baik, yang sesuai rancangan Tuhan. Loh, Tuhan aja emangnya mau ketemu sama saya? Tapi kalau kita mengerti bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, itu bukan karena hasil pekerjaan atau usaha kita, tapi karena Tuhan, maka kita bisa masuk ke dalam rancangannya Tuhan dengan hati yang tidak tertuduh, tidak merasa bersalah, tidak merasa kurang, dan lain sebagainya. Tentunya kita semua tahu ya ayat ini ya. Beberapa waktu yang lalu Brian bilang, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya. Jadi menyelami pikiran Tuhan itu kita perlu sebuah perjalanan yang terus menerus. Karena gak mudah untuk dicerna seorang manusia bahwa Tuhan itu setia sama dia terlepas dari perbuatannya. Ini kan gak masuk akal. Kita aja memperlakukan anak kita sesuai perbuatannya. Kamu nakal ya, gak dapat snack hari ini. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak ada klausal yang mengatakan barang siapa sempurna hidupnya. Gak ada. Jika kamu sempurna, maka kasihku akan begitu besar kepada kamu. Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya sebelum kita lahir. Sebelum kita bisa kenal dia. Sebelum kita bisa punya komitmen untuk saya mau hidup benar. Nah ini gak masuk akal. Untuk akal manusia yang punya pikiran segala sesuatu harus diukur dengan materi, transaksional, sebab akibat, untung rugi. Kok bisa begitu besar kasih Allah akan dunia ini bahkan dengan risiko dunia gak menerima dia. Dengan risiko dunia gak mengasihi dia balik. Tapi dia mengutus anaknya. Dia memberikan kasihnya yang begitu besar sebelum dia mendapatkan kasih dari kita. Apakah dunia itu termasuk orang yang menyakiti kita 2 tahun yang lalu? Apakah dunia termasuk orang yang menipu kita 10 tahun yang lalu? Apakah dunia termasuk orang-orang yang di luar sana yang bahkan mengolok-olok Yesus? Termasuk. Kok bisa Tuhan? Kok bisa kamu mengasihi dunia yang mengolok-olok kamu, yang hidupnya sesuka hatinya? Suatu hari saya lihat ini dulu, waktu awal-awal tahun-tahun pertama menikah dengan istri saya lihat ini di mall. Baru launching waktu itu ya. Ini mungkin 10 tahun, sekitar 10 tahun yang lalu baru launching, wah dijejer di mall gitu ya. Lalu saya lihat ada seorang bapak-bapak sama anaknya, kan itu awal-awal itu di tengah mall, dia jalan di tengah mall. Dia menanggalkan kejantanannya gitu ya. Seorang bapak yang gagah menanggalkan kejantanannya, itu kan pendek kan, kakinya harus ngengkang segala macam. Kok mau dia? Saya bilang ke istri saya, ini suatu hari ya, kalau kita punya anak ya, lu jangan suruh gue naik ini ya. Gue gak akan mau naik ini. Gile, di tengah mall kita, sampai orang mau ketabrak gitu kan. Waduh, saya gak akan pernah naik ini. Saya berjanji sama istri saya hari itu. Tapi pas saya punya anak, nah ini ya, udah kebaca ya ceritanya ya. Saya menanggalkan segala kejantanan saya, seperti bapak yang itu, dan saya melanggar janji saya sendiri. Terus saya main ke rumah teman yang udah punya anak. Ini sebelum punya anaknya. Sebelum punya anak saya datang ke rumah teman, gila ini rumah berantakan banget. Emang gak bisa apa dirapiin dulu gitu ya. Berantakan mainan di mana-mana, ya ampun. Ini orang tuanya nih gak ngerti estetika gitu ya.
Wah, kita kan maunya kalau punya rumah tuh rapi kayak ruangan ini, bersih, wah minimalis, bagus gitu. Saya berjanji lagi untuk yang kedua kali kan. Kalau nanti kita punya anak, ini rumah kita nggak boleh kayak begini ya. Harus tetap rapi, bagus, didesain secara estetik. Barang itu harus ada di situ, ya udah nggak boleh ada barang lain. Lalu saya punya anak, ya. Lalu punya anak, ya udah warna-warni, udah penuh dengan barang, penuh dengan saya melanggar lagi. Bukannya nggak bisa diberesin, bisa, tapi jadi konflik. Konflik sama anak, beresin nggak? Mau nggak beresin, kamu nggak boleh. Wah, masa hubungan kita jadi begitu kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia rela melakukan sesuatu yang reckless. Sesuatu yang rasanya memalukan. Sesuatu yang rasanya, masa sih kau mau datang ke dunia, ditelanjangi, mati untuk mereka yang belum tentu mau terima kamu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan inilah kasih karunia-Nya. Inilah kisah Tuhan yang begitu rela menanggalkan semuanya yang Dia punya untuk menghampiri kita yang berdosa. Suatu ketika ya, maaf, ini kepencet terus tadi berarti. Bayangkan ketika Dia mengangkut salib, lalu Dia jatuh, lalu Dia nggak menyerah, Dia bangun lagi. Karena Dia lihat Mandy di situ. Dia lihat kita semua di situ. Nah, saya harus bangun. Saya harus selesaikan. Sampai di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Saya harus selesaikan. Dia nggak menyerah. Suatu hari orang-orang yang merasa dirinya benar, yang disebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka datang kepada Yesus, kepada murid-murid Yesus, bilang begini, guru kamu kok makan sama orang berdosa ya? Kok dia nggak makan sama kita aja? Dia nggak tahu apa pemungut-pemungut cukai itu orang-orang berdosa yang nggak layak masuk ke dalam bait Allah aja nggak boleh, nggak layak. Kok guru kamu mau ya makan sama mereka? Yesus bilang gini, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Persembahan di sini adalah offering. Kalau orang Yahudi itu mereka punya 5 persembahan korban. Korban bakaran, korban sajian, korban penebus dosa, dan lain sebagainya. Ada 5 jenis korban persembahan yang dilakukan oleh seorang manusia ketika mau diterima oleh Tuhan. Dan yang Tuhan kehendaki bukan itu, tetapi adalah belas kasihan. Dalam bahasa aslinya, belas kasihan ini adalah kasih karunia atau hesed dalam bahasa Ibrani. Kasih setia Tuhan yang tanpa syarat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, namun untuk orang berdosa. Tahukah saudara bahwa Yesus mengutip nubuatan Nabi Hosea? Ada yang pernah baca kitab Hosea di sini? Pernah ya? Pernah baca? Pernah ya? Tahukah kita bahwa seluruh Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu berbicara tentang Yesus. Yesus pernah bilang ke 2 orang muridnya yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dia bilang, betapa lambannya hatimu untuk percaya. Bukankah sudah dinubuatkan para nabi? Tahukah kamu bahwa kitab Musa, kitab Taurat Musa, dan kitab para nabi itu semua berbicara tentang aku? Yesus bilang begitu. Jadi kalau kita baca perjanjian lama, kalau kita baca kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan seluruh kitab nabi-nabi, cari gambaran Yesus di dalamnya. Jangan berhenti sampai kita mengerti secara literal saja. Karena Yesus bilang semua itu berbicara tentang aku. Dan di sini Yesus mengutip Hosea. Lalu saya mulai baca kitab Hosea, lalu saya tercengang. Waduh,
Ini luar biasa sekali. Saya harus bagikan ini ke semua orang yang saya kenal gitu ya. 750 tahun sebelum Yesus hadir di dunia, Hosea mendapatkan sebuah panggilan. Nah, saudara harus mengerti bahwa ketika Nabi dipanggil Tuhan untuk menuliskan nubuatan atau mendapatkan perintah Tuhan untuk menjalani sesuatu, sesungguhnya ada gambaran tentang Yesus di dalamnya yang Tuhan mau dicatat olehnya. Hari ini kita akan melihatnya. Oke, Hosea dan Gomer. Kalau saudara lihat kitab Hosea itu begitu indah, tapi begitu membingungkan bagi yang nggak mengerti. Hosea dipanggil Tuhan melayani di kerajaan Israel Utara. Pada saat itu Israel terbagi menjadi dua bagian. Israel Utara dan Yehuda di selatan. Utara itu very sekuler. Mereka membaur dengan kaum pagan, kaum penyembah berhala, mereka hidup bersama-sama. Sehingga pada zaman Yesus, Israel Utara dan Selatan itu semacam terpisah dua. Zaman Yesus mereka disebut Samaria. Oleh sebab itu kita suka menjumpai orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena Samaria itu bekas dari Israel Utara. Mereka dianggap very sekuler. Memiliki kehidupan yang duniawi lah. Atau punya versi sendiri. Lalu suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Hosea. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Tunggu. Apa Tuhan? Mungkin kalau saya jadi Hosea, bentar, apa Tuhan? Salah kali ini. Ini siapa yang ngomong nih? Iblis, pergi. Oke, ulang. Tuhan ngomong lagi. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Wah. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer. Hosea begitu luar biasa. Mungkin kalau Pak Purwa atau saya, mungkin endingnya belum tentu sama. Hah, yang bener aja orang saya mau menciptakan sejarah keluarga yang bermartabat. Saya mau anak-anak saya menjadi orang-orang yang berpendidikan, yang terhormat. Kok Tuhan suruh saya kawinin perempuan sundal gitu ya. Singkat cerita, Hosea begitu luar biasa, dia melakukan perintah Tuhan, dia punya 3 orang anak bersama Gomer. Lalu suatu pagi, Hosea bangun, Gomernya nggak ada. Pergi. Kemana Gomernya? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Awal-awal saya nggak ngerti kenapa, apa yang salah dengan kue kismis. Ternyata itu makanan kaum pagan, makan berhala, persembahan berhala. Lalu Tuhan ini aneh gitu ya. Udah perempuan sundal, perempuan yang suka berzina, pergi meninggalkan keluarganya, ya udah cukup dong Tuhan, cukuplah. Pergi, cintailah lagi perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Pada saat itu versi cinta mereka berbeda dengan yang kita lihat di drama Korea, yang kita lihat di sinetron. Versi cinta mereka itu very secular. Cinta dapat dibeli, diperjualbelikan, bahkan bisa didapat dari benda-benda. Jadi fokusnya hanya memuaskan hawa nafsu. Dan cinta itu sangat transaksional. Tetapi bukankah itu cinta versi dunia? Bukankah sampai hari ini masih dapat kita temukan cinta seperti itu? Bukan di sini. Bukan di kalangan orang percaya. Tetapi begitulah dunia. Tetapi Tuhan bilang, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Cintanya Tuhan begitu jauh dengan cinta versi dunia. Tuhan bilang ke Hosea, kamu hidup di dunia yang udah gak ngerti apa itu cinta.
Izinkan aku mendemonstrasikan kepada kamu apa itu cinta. Ya, selanjutnya, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak. Ini Hosea. Mungkin Hosea cari-cari istrinya di tempat di mana biasa dulu dia melacur. Mungkin masuk ke lorong-lorong gelap, masuk ke tempat-tempat yang tidak seharusnya seorang nabi, seorang hamba Tuhan masuk ke sana. Mungkin orang-orang mulai, nabi, ngapain lo di sini? Lo ngapain di sini? Ini bukan tempat lo. Lalu Hosea bilang, enggak, aku cari seseorang. Cari siapa? Mau cari siapa kamu di sini? Hosea tetap jalan dari perempatan ke perempatan, dari lorong ke lorong. Dia pergi, lalu mungkin dia ketemu temennya. Lu di sini? Iya, lu ngapain di sini? Iya nih, gue cari Gomer. Ya ini mungkin ya, ini imajinasi saya sendiri. Oh, Gomer ya. Duh, sorry banget. Tapi kemarin gue lihat dia di sana. Lu kesana aja. Tapi dia udah punya orang lain. Dan kalau lu mau, lu harus bayar. Gak apa-apa. Aku mau kesana. Aku mau jemput dia. Aduh, ngapain lu jemput dia? Kan lu tahu dia orangnya gimana. Ngapain lu kesana? Lu aja ditinggal. Anak-anak lu aja ditinggal. Lu ngapain di sana lagi? Enggak, gue mau bawa dia pulang lagi. Gak bisa. Kalaupun lu mau bawa pulang, harganya pasti mahal. Itu orang yang punya dia. Lu gak tahu dia siapa. Gak mungkin lu cuma main bawa pulang aja. Bisa dibunuh lu. Lalu Hosea membayar 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ini 5 keranjang jelai dalam bahasa aslinya. 15 adalah angka peristirahatan yang sempurna setelah penyelamatan ilahi di dalam Alkitab. Saudara bisa cari sendiri. Bible quote gitu ya. 15 artinya apa, 5 artinya apa, 10 artinya apa. 15 adalah angka peristirahatan sempurna setelah masa penyelamatan atau intervensi kuasa ilahi Allah kepada manusia. Silver adalah lambang penebusan. 5 adalah angka kasih karunia Tuhan. Jelai berbicara tentang umat manusia kelas 2. Karena pada saat itu yang dihormati adalah gandum. Jelai itu sisa-sisanya untuk orang-orang miskin. Jadi dari sini kita bisa melihat Hosea membayar harga peristirahatan yang sempurna. Lambang kasih karunia Allah kepada manusia. Untuk seseorang yang gak layak, manusia kelas 2. Tapi dia bayar, dia tebus. Lalu Hosea mungkin bilang, aku mau beli dia. Karena pada saat itu sangat umum untuk seseorang diperjualbelikan. Bahkan mungkin dilelang Gomer ini. Siapa yang berani 10? Siapa yang berani 11? Gak ada. Saya berani 15. Hosea bilang, mungkin. Saya gak tahu apa yang terjadi. Bayangkan apa ekspresi dari Gomer melihat suaminya ada di situ. Dan suaminya yang beli dia. Apa sih yang ingin digambarkan oleh kisah ini? Di Hosea 3 ayat 4-5 dibilang begini. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terafim. Ini berbicara tentang masa kekosongan dari nubuatan Nabi Zakaria, Maleaki, sampai Yesus datang. Jadi ada berapa ratus tahun kekosongan, gak ada raja, gak ada efod, terafim, gak ada pemimpin. Sesudah itu, perhatikan, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka. Dan Daud ini messianic quote-nya untuk Yesus di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat, dan tunas Daud, dan keturunan Daud, itu berbicara tentang Mesias. Raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya.
Jadi ketika Mesias itu datang, orang gemetar bukan karena kekejaman si Mesias, bukan karena kebenaran dan kekudusannya, tetapi karena kebaikannya justru. Pada hari-hari yang terakhir. Jadi Hosea bernubuat tentang kedatangan Yesus. Di mana orang-orang akan gemetar terhadap kasih-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Jadi siapa? Siapa yang digambarkan oleh kisah Hosea ini? Kita akan jawab nanti. Tetapi kalau lihat pasal-pasal selanjutnya, di situ Hosea nggak hanya bernubuat tentang yang baik, dia juga berbicara tentang penghukuman. Kalau saudara baca, lanjutin lagi Hosea 4, 5, 6 dan seterusnya, kok berbicara tentang penghukuman, penghakiman. Kok beda, Zra? Enggak seperti yang kamu bilang tentang kasih kebaikan Tuhan. Tahu saudara kenapa? Kenapa ada kebaikan, kenapa ada penghukuman? Karena Allah juga adalah Allah yang kudus. Yang harus menghukum dosa, benar gak? Allah nggak mungkin, ya udah cincai deh. Gue sayang sama dia, nggak apa-apa deh cincai. Nah itu namanya dia nggak benar. Dia nggak adil. Kalau seorang hakim yang mengadili suatu perkara, ketika dia mengadili anaknya, lalu anaknya bersalah, lalu udah bebasin deh dia anak gue. Benar nggak itu hakim? Gak benar. Oleh sebab itu Allah juga harus Allah yang kudus yang menghukum semua dosa manusia. Nah terus gimana, kontradiktif dong. Allah mengasihi, rela melakukan sesuatu yang memalukan, tapi dia juga harus kudus, dia juga harus benar. Oleh sebab itu terjadi pertukaran ilahi. Boleh kasih lihat? Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Harus ada yang dikorbankan. Seseorang yang gak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Boleh selanjutnya? Terjadi pertukaran ilahi. Antara apa dengan apa? Dosa harus dihukum. Semua dosa gak boleh ada yang lewat kalau Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tetapi Tuhan juga adalah kasih. Oleh sebab itu dia memberikan tubuh pengganti. Jadi di satu kejadian yang bersamaan, kekudusan Allah dipuaskan, tetapi kasih Allah juga dinyatakan. Ini yang namanya divine exchange, pertukaran ilahi di atas kayu salib. Sehingga Allah punya dasar untuk menyelamatkan saudara. Bukan berdasarkan perbuatan saudara, tetapi berdasarkan kekudusan anaknya di atas kayu salib. Siapa Hosea? Nah ini dia. Hosea artinya salvation, keselamatan. Saudara tahu nama Yeshua? Yesus dalam bahasa Ibrani artinya Yahweh is my Hosea. Yehoshua nama Yesus. Yahweh, Allahku, Tuhanku adalah keselamatanku. Hosea adalah Yesus. Lalu siapa Gomer? Nah ini dia. Gomer artinya komplit. Seorang mempelai pria gak komplit tanpa mempelai wanitanya. Walaupun kita begitu memalukan, walaupun dunia begitu memalukan, tapi dia rela mengambil kita menjadi mempelai dengan darahnya sendiri. Boleh tampilkan gambar berikutnya? Ini Hosea dan Gomer. Ini Yesus dengan saudara. Dia peluk kita tanpa lihat betapa najisnya kita. Karena harganya udah dia bayar. Hari ini ketika kita memiliki satu cacat di dalam hidup kita, suatu kekurangan, mungkin gak ada orang yang tahu. Gak ada seorang pun yang pernah tahu aib saya ini. Tapi Zra, kamu harus tahu, waktu saya melakukan ini, saya tuh gak ada pilihan lain. Saya kepepet. Tapi gak ada yang tahu karena saya malu. Tapi Zra, kamu harus tahu, waktu saya lakukan ini,
Saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya udah nggak bisa menghalanginya lagi. Apapun itu alasannya. Ketika nggak ada seorang pun yang tahu sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan nggak menghukum kita. Tuhan bayar di atas kayu salib. Mungkin kita bertanya gini ya, Tuhan, ini cintamu ini risikonya tinggi sekali. Gimana kalau seseorang yang nggak layak, lalu memanfaatkan cinta kamu untuk berbuat seenak-enaknya? Emangnya Tuhan nggak tahu kalau ada risiko untuk orang-orang yang akan memanfaatkan kasih karunia-Nya? Dia tahu. Tapi akan juga ada orang-orang yang hari ini duduk di OCC, menerima cintanya, dan jatuh cinta sama dia. Selalu akan ada orang yang memanfaatkan. Akan selalu ada. Tetapi jika ini ditiadakan, gak ada harapan buat kita semua. Dia mengambil risiko, walaupun risikonya sangat besar, untuk membuat dia dapat memeluk kita. Karena Allah yang kudus gak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Harus ada darah yang dikorbankan. Dan dia memilih untuk memberikan jalan. Sekalipun risikonya dunia mengolok-olok dia, nggak mau terima dia, akan ada orang yang memanfaatkan kasih karunia-Nya untuk berbuat seenak-enaknya. Tapi Tuhan tetap mengambil risiko itu supaya hari ini kita bisa diperdamaikan dengan Dia. Jadi kalau lihat gambar Yesus memikul salib tadi ya, selanjutnya. Sesungguhnya dia tahu akan ada yang nggak terima dia, akan ada yang mengolok-olok dia. Tetapi dia juga tahu akan ada Mandy, saya, Pak Purwa, dan teman-teman semua yang akan menyambut kasih-Nya. Sampai suatu ketika sebelum dia disalib, sebelum Yesus disalib, Yesus mengucapkan satu janji kepada Bapaknya, Yohanes 17. Saya sebut ini janji nikahnya Yesus bagi gereja. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Bukan kamu yang menguduskan dirimu untuk Tuhan. Yesus yang menguduskan dirinya untuk kamu. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Siapa yang percaya? Boleh angkat tangan. Jadi janji ini juga untuk kita yang percaya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di Hosea 2 ayat 18-19 dikatakan begini. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi ini sebuah hubungan yang begitu dalam. Begitu intim, begitu dalam, begitu memalukan. Begitu kacaunya cinta seseorang pria untuk mempelai wanitanya. Ini kalau dibikin film, seorang pria yang begitu sayang dan cinta sama istrinya, sekalipun istrinya kembali lagi menjadi seorang pelacur. Tahukah saudara bahwa di Hosea ini, di Hosea 2 ayat 18-19, kata Tuhan di sana, itu dalam bahasa aslinya YHWH aja. Nggak ada, ya nggak ada tulisan lain. Tetapi sebelum YHWH, ada kode yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Jadi kalau saudara buka Alkitab versi bahasa Ibrani, di situ ada kata Ibraninya, kadang-kadang ada kata yang nggak diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena nggak bisa diterjemahkan. Tahukah saudara, ini huruf apa sebelum kata Tuhan? Jadi setelah mengenal, habis itu Tuhan, tapi sebenarnya ada dua huruf ini. Itu adalah Alef, Taf. Alef adalah suku kata pertama Ibrani, Taf adalah suku kata terakhir Ibrani.
A dan Z. Atau dalam slide berikutnya, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Yesus suka menaruh secret code di dalam kitab Taurat. Di dalam penciptaan, Kejadian 1, secret code muncul. Alef Taf, Alef Taf, Alef Taf. Aku ada di sana. Itu seperti Yesus menaruhkan cap jarinya di situ. Aku adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kepadamu bagi jemaat-jemaat, akulah Tunas, yaitu keturunan Daud. Dia menggenapi nubuatan Hosea bahwa Daud rajanya akan datang. Bintang timur yang gilang gemilang, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Betapa banyak hamba Tuhan yang berdiri di sini menaruh syarat, menaruh harga untuk seseorang bisa mengambil cintanya Tuhan, untuk seseorang bisa menerima cintanya Tuhan. Gak ada harganya cuma-cuma. Oleh sebab itu Efesus 2 ayat 8-10 bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah. Diberikan secara cuma-cuma. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, kalau seseorang memberikan hadiah sama kita, lalu dia minta bayar, itu hadiah apa bukan? Bukan. Itu jualan, bener. Kalau kamu punya downline 5 aja, dia mulai jualan. Tapi ini hadiah dulu buat kamu gitu. Itu bukan lagi hadiah, bukan lagi pemberian kalau ditaruh harga di situ. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita melihat bahwa air kehidupan itu cuma-cuma. Barang siapa mendengar, marilah ia berkata, marilah. Let's go. Aku mau Tuhan, marilah. Ilustrasi sedikit ya. Ini keseharian kita. Keseharian kita di sosial media, bertemu orang yang kita kasihi, bekerja di dalam pekerjaan kita melihat ke sana kemari. Kita berusaha melakukan ke sana kemari. Tapi ada satu pribadi yang menunggu kita untuk menatap dia. Ketika kita bertemu mata dengan dia, dan kita mengerti seberapa besar cintanya, dia begitu berbunga-bunga. Dia menanti kita untuk menatap dia. Untuk sadar bahwa dia cinta banget sama kita. Sampai rela melakukan hal yang memalukan. Sekalipun itu hina, kalau itu bisa mendapatkan kita, dia akan lakukan. Sampai mencurahkan titik darahnya yang terakhir. Selanjutnya. Ya, ini ilustrasi ini dibuat oleh salah satu teman saya. Nama Instagramnya child.inc. Jadi kalau saudara mau lihat ilustrasi-ilustrasi tentang kasih Tuhan, bisa lihat child.inc. Dia menggambar dengan begitu luar biasanya tentang kasih Tuhan. Jadi apa yang bisa saya simpulkan? Tentang cintanya Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan. Selanjutnya. Allah yang Maha Kuasa jatuh cinta sama saudara begitu dalam. Sampai dia rela menanggalkan semuanya untuk mendapatkan kita. Di Kidung Agung 4 ayat 9 dikatakan begini. Engkau mendebarkan hatiku Dinda, pengantinku. Dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari piasan lehermu, engkau udah mendebarkan aku. Dengan satu kejapan mata. Dengan satu tatapan, eye contact. Engkau mendebarkan
hatiku. Tuhan bilang, inilah cinta yang sesungguhnya. Inilah kasih karunia Tuhan. Inilah kasih Allah yang begitu tidak terbatas dan tidak bersyarat. Jadi kalau hari ini kita datang sama Tuhan masih berdasarkan kebaikan kita, pikirkan ulang lagi. Tuhan, aku mau berdoa buat keluargaku, tapi aku belum baik-baik amat. Wajar sih engkau nggak jawab. Seringkali kita berpikir seperti itu. Hari ini Tuhan bilang, engkau sudah dibenarkan oleh darahku di atas kayu salib. Jangan lagi datang dengan perbuatan kita. Datang dengan kesempurnaannya Yesus yang sudah dia berikan satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Dan dia menanti kita untuk meresponi cintanya. Kasih karunia bukanlah sebuah keadaan di mana kebenaran sudah tidak lagi penting. Kasih karunia adalah sebuah keadaan yang membawa kita masuk dalam kebenaran. Tanpa kasih karunia tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan. Oleh sebab itu, Yohanes menuliskan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Apakah kasih karunia meniadakan keharusan untuk benar? Tidak. Kasih karunia jalan menuju kepada kebenaran. Kasih karunia bukan jalan untuk melegalkan dosa kita. Tetapi kasih karunia adalah jalan satu-satunya untuk membawa kita keluar dari dosa kita. Sehingga kita bisa hidup berbuah bagi Allah. Dengan mengetahui cintanya Tuhan, membuat kita mampu mencintai istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, bahkan orang yang menyakiti kita. Karena sebegitu gak bersyaratnya cintanya Tuhan. Dengan merasakan cintanya Tuhan, membuat kita mampu untuk keluar dari dosa kita. Untuk keluar dari kebiasaan buruk kita. Perbuatan baik itu harus. Perbuatan benar itu harus. Tapi cara untuk kita mampu berbuat baik dan berbuat benar bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan memahami kasih karunia Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu tidak bersyarat dan begitu relanya untuk menghampiri kami di titik terendah hidup kami. Bahkan terkadang ketika kami merasa tidak layak, Engkau tetap ada di sana, memeluk kami, meyakinkan kami bahwa Engkau tetap mencintai kami. Engkau mengingatkan kami kepada apa yang Engkau telah lakukan bagi kami menuju Bukit Golgota. Ketika Engkau menyerahkan semuanya, tubuhmu hancur. Bahkan rupamu sudah seperti tidak seperti seorang anak manusia lagi. Namun semuanya itu Engkau lakukan untuk membayar harga atas kebenaran kami. Harga atas kesembuhan kami. Harga atas perkenanan bagi kami. Semua sudah lunas dibayar. Ketika Engkau berteriak sudah selesai, maka semuanya sudah selesai. Tidak ada satu hal pun yang menghalangi kami dari kasih-Mu. Tidak ada satu pelanggaran pun yang menjadi penghalang untuk kami datang kepadamu. Karena semua pelanggaran, semua ketidaksetiaan sudah Engkau bayar dengan darah-Mu. Ibrani 10 ayat 10 berkata bahwa Engkau mencurahkan darah-Mu satu kali untuk selama-lamanya sebagai persembahan yang sempurna bagi kami. Hari ini kami percaya Tuhan, kami diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh iman, bukan karena apa yang kami lakukan. Dan hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Ajar kami untuk memiliki hidup yang benar. Ajar kami untuk memiliki kasih seperti Engkau, yang tidak bersyarat, yang bisa mengampuni orang yang menyakiti kami, yang bisa keluar dari kebiasaan buruk kami. Terima kasih Roh Kudus,
Karena Engkaulah yang memampukan setiap langkah kami. Engkau yang menaruh isi hati yang baik di dalam hati kami. Engkau yang mengajarkan kami segala sesuatu tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau setia menyertai kami. Sampai Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan. Ketika Dia datang kedua kali menjemput mempelainya. Setiap mempelai yang percaya berkata, Amin.